Nah, di aktivitas yang menguatkan kompetensi sosial emosional murid sudah terintegrasi dalam pembelajaran pada tahap pembukaan yang hangat. Kemudian tahap inti yang melibatkan dan menantang, kemudian menyenangkan, dan di penutup yang optimis untuk siswa tersebut. Di pendekatan dalam mendampingi murid, terlihat sekali Bapak melakukan scaffolding untuk membantu murid sesuai dengan kebutuhan belajar mengajar mereka, dan murid juga bisa mengerjakan tugas yang Bapak berikan secara mandiri sebagai hasil dari proses scaffolding yang Bapak lakukan tadi. Itu sangat terlihat. Kemudian Bapak juga dengan lancar memodifikasi strategi materi dan mengelompokkan untuk mengoptimalkan kesempatan siswa untuk belajar dan memenuhi kebutuhan belajar mereka. Kemudian siswa juga terlibat aktif sepanjang fokus dalam pekerjaan yang Bapak libatkan. Kemudian menantang mereka memecahkan masalah juga sangat terlihat tadi dalam pembelajaran yang Bapak lakukan. Ini belum saya isi yang tadi ini, saya mau tanya dulu dengan Bapak. Tadi setelah pembelajaran yang Bapak lakukan, terlihat Bapak menyimpulkan, kemudian merefleksikan hal-hal yang sudah dipelajari. Dan yang mau saya tanyakan ke Bapak, adakah tadi Bapak memberikan kemajuan atau mengapresiasi perubahan positif yang dicapai murid? Ada beberapa tadi saya awalnya saya beritahukan adalah berupa ada beberapa siswa yang masih mempraktekkan masih salah, masih gerakannya adalah membanting bola, harusnya kan didorong bola, tapi sebagian besar udah lumayan sudah bagus, terutama para ibu-ibu saya bilang tadi sudah lumayan bagus. Itu akan kita tingkatkan lagi dan kita latih pada saat nanti pertemuan di berikutnya. Itu aja sih Pak. Sudah mengapresiasinya dengan cara seperti itu. Baik ya Pak, terima kasih. Kemudian di observasi ketiga, melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Tadi Bapak memberikan umpan balik jelas dan mengandung saran pengembangan tadi di akhir. Bukan hanya terhadap produk tetapi juga proses belajar mereka sudah terlihat. Selanjutnya di fungsi asesmen. Nah, yang Bapak bagikan lembar tadi itu langsung sama penilaian asesmen atau untuk diskusi kelompok aja? Untuk diskusi kelompok aja, karena kan ini adalah baru materi awal untuk mereka. Kalau misalkan langsung kami berikan penilaian, rasanya dengan waktu yang 2 jam sangat tidak terakomodir, mengingat kegiatan di lapangan kan sudah itu belum maksimal rasanya, makanya akan kami berikan pada saat di pertemuan berikutnya. Baik Pak, terima kasih. Saat Bapak melakukan tadi pemberian tugas kelompok, terlihat bahwa Bapak melakukan upaya diferensiasi untuk memastikan murid memahami proses yang akan terjadi. Nah, sampai di situ nanti nilainya akan ditambah observasi 1, observasi 2, dan observasi 3. Selanjutnya itulah nilai akhirnya Bapak. Selanjutnya dari akhir ini coba Bapak refleksikan kepada saya hal yang didapat hari ini. Yang saya dapat pada hari ini Bu, sangat terima kasih sekali Ibu bisa datang dan bisa membantu saya dalam mengembangkan wawasan saya berupa pembelajaran ini. Kalau kemarin saya hanya pembelajarannya diferensiasi itu seperti apa, dan hari ini betul-betul saya praktikkan pembelajaran diferensiasi yang berupa sosial emosional seperti apa, dan saya sangat terbuka sekali wawasannya dan saya dapat mendapatkan ilmu lebih baik lagi dari hasil pembelajaran saya pada hari ini, dan itu sangat memacu saya untuk pengembangan dan mengembangkan diri dalam mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Itu seperti itu. Baik Pak, terima kasih refleksinya, karena setiap pembelajaran kita pasti melakukan refleksi ya Pak. Kemudian rencana dari yang Bapak sebutkan tadi, bagaimana rencana tindak lanjut ke depannya Pak? Rencana tindak lanjut saya merencanakan akan
melanjutkan pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut dan akan berkoordinasi dan berkolaborasi juga dengan teman sejawat saya. Kebetulan kami di sini guru penjasnya itu ada 7 ibu, jadi bukan menjadi menggurui, tapi bekerja sama dengan kawan-kawan agar sama-sama satu misi dan satu visi, pengembangan pembelajaran berpusat pada murid, dan paling penting adalah pembiasaan. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini kalau tidak dibiasakan memang sangat sulit, apalagi dengan tipikal siswa yang berbeda-beda. Baik, terima kasih yang Bapak sampaikan. Rencana tindak lanjut ke depannya dari pembelajaran yang Bapak tampilkan sudah sangat kreatif. Saya lihat tadi, kalau saya juga jadi murid, saya juga senang mengikutinya. Nah, kemudian di sini di bagian akhir pendampingan ya Pak, kita masuk ke bagian akhir pendampingan. Kita akan melakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Apa yang sudah baik, yang perlu Bapak perbaiki ke depannya pada pembelajaran tadi? Yang sudah baik kalau menurut saya Bu, untuk tata letak ataupun tempat dalam pada saat kegiatan sudah, saya rasa sudah sedikit maksimal. Kenapa saya bilang sedikit? Karena dengan kondisi kami yang punya tempat yang tidak terlalu luas, sudah bisa kami maksimalkan mungkin. Dan yang harus kami perbaiki rasanya mungkin dalam pola pengembangan pembelajaran harus lebih mengembangkan lagi dalam segi media pembelajaran, bagaimana memberikan moda ataupun model pembelajaran yang baik yang bisa berpusat pada murid dan siswa juga mampu menyaring ataupun mendapatkan materi yang sudah